Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa lagi pagi ini yang begitu cerah ya. Dan terdengar suara burung. Di sini juga ada Ustadz Junaidi, ada Esar, ada Hafiz dari Jogja ini baru datang. Kemudian juga ada Ajay dari Garut. Alhamdulillah. Megang kamera. Kita jumpa lagi dalam acara Ummul Quran. Kali ini kita mengambil tema subhat yang di haula, yang di seputar Al-Quran, yang dilontarkan di seputar Al-Quran. Jadi subhat yang haula Al-Quran. Baik, assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Allah. Kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Baik, kepada Ustadz Alfan untuk kata pengantarnya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin alladzi istafahu sabilal huda wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihil akramin al mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, pemirsa televisi Silaturrahim dan pendengar radio Silaturrahim, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbingannya, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, serta anak dan keluarga kita dibimbing untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, mendapatkan pemahaman dari Allah yang lurus, berada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus yang menghantarkan kita semuanya ke surga. Oleh karena itu, pantasnya kita berdoa bersama dengan membaca tahiyat Islami kita yang kita kenal dan hafal dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, berkat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berada dalam kondisi yang terbaik saat ini, dan mudah-mudahan kita dapat merajutnya ke masa-masa dan waktu-waktu yang akan mendatang sampai kita nantinya dijemput oleh Allah dalam kematian kita nanti. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syubhat-syubhat yang disematkan ke dalam Al-Quran atau ke dalam Islam. Karena bagaimana kita akan memahami kalau misalkan kita tidak dapat menyikapi syubhat-syubhat yang berada di dalam dunia Islam dan Al-Quran ini. Dan saya mendapatkan kiriman yang terbaru adalah dari salah satu pesohor tokoh dari NKRI Indonesia ini, juga menyematkan sebuah syubhat yang nanti kita akan tanyakan kepada guru kita Ustadz Husein. Salah satunya isi syubhatnya adalah pemahaman Al-Quran secara tekstual bisa menyesatkan. Jadi pemahaman Al-Quran secara tekstual bisa menyesatkan. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua adalah dengan beredarnya sekarang kegalauan di belahan dunia ini dengan Charlie Hebdo untuk menciptakan karikatur Nabi Muhammad, umat ini menjadi terbelah pro dan kontra. Nah,
pro dan kontra ini bukan secara internasional saja, tetapi internal di kalangan umat muslim juga terjadi pro dan kontra. Di antaranya ada ustadz-ustadz yang pro, sehingga ustadz-ustadz ini mengatakan gak perlu kita kebakaran jenggot, gak perlu marah-marah kalau baginda Rasul itu dihina. Gak perlu kita biarkan saja, kan itu Allah Maha Kuasa dan Rasul itu mempunyai akhlak yang wa innaka la'ala khuluqin azim. Pasti Rasul gak akan marah-marah kok kalau misalkan Rasul itu andaikan mendengar langsung hinaan-hinaan itu. Lalu mengeluarkan cerita bahwa katanya dulu di zaman Rasul ada nenek-nenek Yahudi yang mencaci-caci Rasul setiap hari, tapi Rasulullah menyuapinya. Nah, lalu sekarang ini juga dengan adanya peristiwa Perancis ini, nah kita juga harusnya bersikap seperti itu, katanya cukup diam saja. Nah, dari radio sebelah juga ada yang mengatakan bahwa kita cara membela martabat Rasul itu tidak perlu juga kebakaran jenggot dan marah-marah. Memakai Quran, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada aku, enggak perlu marah-marah, ikuti aku. Nah, inilah syubhat-syubhat yang masih banyak sekali, yang mungkin nanti dalam perjalanan kalau waktunya nanti masih luang, kita pertanyakan lagi syubhat-syubhat haulal Islam atau haulal Quran, syubhat-syubhat yang berada di kisaran Al-Quran dan Islam. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kita dapat pencerahan, sehingga nantinya kita mampu menyikapi ini syubhat loh gitu. Nah, ini nggak layak loh kita praktekkan, karena ada dalil garis besarnya yang Allah menyuruh kita berkewajiban terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ilaih. Di antaranya munzila ma'ahu. Di antaranya kita itu mempunyai kewajiban terhadap baginda Nabi. Wa azzaruhu, muliakan baginda Nabi itu. Wa nasaru, dan bela baginda Nabi itu. Wattaba'un nural ladzi, dan ikuti an-nur yang diturunkan kepada Nabi. Dan di antaranya juga kewajiban kita adalah mencintai baginda Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Demikian sebagai pengantar dari renungan kali ini. Mudah-mudahan kita betul-betul dibimbing oleh Allah sehingga kita mendapatkan pemahaman yang qat'i, yang pasti, mendapatkan argumentasi yang dapat kita pertanggungjawaban, bukan di hadapan para ulama, bukan di kalangan mazhab, bukan di kalangan imam, tetapi kita berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan argumentasi kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mashkur Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan atas para pendengar pemirsa sekalian. Begitu pula untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, para ustadz kita yang berjuang di medan dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita, meluruskan jalan kita, juga menempatkan lidah kita untuk selalu berbicara sesuai dengan petunjuk Allah, bukan dengan mengikuti hawa nafsu kita.
Ustaz Alfan Sunardi di studio yang menemani kita, Ustaz Muhammad Krisna, ada tamu kita Ustaz Junaidi, ada Fajar, Hafid, Kaisar, dan semua kru, serta para pejuang yang berjuang, masing-masing dengan perannya, yang berkontribusi dalam menayangkan siaran kita semua untuk bersama-sama berjalan menuju Allah. Bukan mengajak para pendengar, para jamaah untuk berfanatik kepada Rasul, tapi kita ingin para pejuang di Rasul mengajak para jamaah berjalan menuju Allah. Saling mengingatkan satu dengan lainnya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Oleh karena itu apabila ada ustadz yang lengah, yang lalai, yang lupa, yang melenceng dari jalan Allah, tolong ingatkan. Agar kita sama-sama dapat berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Waalaikumsalam. Fid dunya wal akhir. Kita dengarkan pernyataan-pernyataan yang simpang siur dari para ulama kita, yang menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Ketika berhadapan dengan situasi tertentu, mereka tidak bisa seia sekata. Yang ada justru pertentangan, perbedaan yang melemahkan akhirnya apa? Pernyataan-pernyataan mereka. Tidak perlu orang-orang di luar Islam membantah, cukup menggunakan bantahan sebahagian terhadap sebahagian yang lain. Dan ini tidak sesuai dengan apa-apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya. Lalu kalau kita bertanya, apa sebabnya terjadi pertentangan ini? Kenapa kok berbeda-beda pendapat? Bahkan bukan hanya perbedaan yang biasa, tapi perbedaan yang tajam. Apa kira-kira di balik semua ini? Yang jelas, hawa nafsu ini merupakan apa? Merupakan faktor utama yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini yang seringkali membelokkan manusia dari kebenaran, lalu mencari apa? Alasan-alasan yang mereka ada-adakan. Ini merupakan hal yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, salah satu yang menyebabkan timbulnya kecelakaan dan kebinasaan umat. Thalathun muhlikat. Ada 3 faktor yang membinasakan. Yang pertama, hawan muttaba. Hawa nafsu yang menjadi imam yang diikuti. Ini bahaya sekali. Kalau hawa nafsu yang diikuti, kita bisa bayangkan. Jangankan dalam skala besar masyarakat maupun negara. Dalam rumah tangga, suami mengikuti nafsunya, istri mengikuti hawa nafsunya, begitu pula anak-anaknya. Bisa nggak tercipta keharmonian? Yang kedua, syuhun muta. Disebabkan orang-orang yang kaya, yang berkewajiban menginfakkan harta mereka, kikir dengan kekayaan mereka, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya kehidupan umat Islam mengalami betul-betul apa? Mengalami keadaan yang lemah. Akhirnya mereka-mereka yang memiliki harta, musuh-musuh Islam dapat mengendalikan umat Islam yang hidup dalam kesusahan, kemiskinan. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Orang-orang yang memiliki harta. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi. Rasa bangga seseorang dengan pendapat. Ini merupakan 3 faktor yang menghancurkan umat. Lalu, bukankah ulama-ulama Islam mereka semuanya punya referensi? Ya, referensi yang kembali kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok mereka berbeda-beda? Jawabannya, umat Islam kalau seandainya bersatu kembali kepada Al-Quran, menjadikan teks Al-Quran sebagai rujukan, bukan pendapat manusia yang mudah diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, niscaya mereka akan bersatu. Seperti umpamanya, kalau kita bersama-sama membeli tanah, baik itu penjual, pembeli yang hadir bersama-sama menggunakan meter yang disepakati untuk mengukur tanah. Hasilnya sepakat nggak? Sepakat.
Tapi kalau masing-masing dari rumah membawa meteran sendiri-sendiri, ukurannya berbeda-beda, ya pasti hasilnya berbeda-beda. Nah sekarang ulama, ustadz, kiai, mereka bukan merujuk kepada referensi yang sama yang disepakati, tapi kepada penafsiran pendapat-pendapat yang belum teruji kebenarannya, yang kebanyakannya bersumber dari hawa nafsu. Saya berikan contoh, ada satu ulama mengatakan pada masa-masa belum menjabat sebagai seorang pejabat, dia dengan tegas menyatakan kepada para jamaah dan para pengikutnya, beliau sebagai sosok pimpinan, habisi Ahok. Tapi begitu dia menjabat dan berkuasa, langsung berubah. Dia mengatakan, saya menyesal atas apa yang saya ucapkan. Sebelum berkuasa mengatakan, bahwasannya apa? BPJS itu haram. Begitu berkuasa, BPJS Ta'awan. Nah ini perubahan ini terjadi karena apa? Hawa muttaba. Karena hawa nafsu. Nah kalau pendapat manusia yang jadi ikutan bukan kebenaran yang datang dari Allah apa? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran harus ikut hawa nafsu manusia disesuaikan, langit, bumi, dan semua yang terdapat di dalamnya akan hancur. Oleh karena itu, untuk menghindari pertikaian dan pertentangan di antara manusia, Allah turunkan kitab sucinya dan perintahkan para nabi, para rasul untuk menjadikan kitab suci sebagai apa? Sebagai hakim yang memutuskan di antara mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Dalam surat Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidatan. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhni innallaha yahdi wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Ini Al-Baqarah ayat 213. Coba renungkan sama-sama di sini. Kana nas ummatan wahidah. Tadinya dulunya manusia itu sebetulnya satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, mengikuti petunjuk Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Di sini ada jumlah yang tidak disebutkan Allah karena jelas. Jadi tadinya manusia satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, bersatu di jalan Allah. Fakhtalaf. Kemudian mereka berselisih. Fa'anzalallahu faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyrina wa mundzirin. Maka akibat dari perselisihan mereka ini, pertentangan yang berkecamuk di tengah-tengah manusia, untuk menuntaskan dan menghentikan, Allah utus para nabi. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar kitab ini memberikan keputusan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Kita berbeda-beda dalam menghitung tanah ini 10 atau 15 meter, ambil meteran, langsung ketahuan berapa meter sebelah. Jadi Allah utus para nabi, turunkan bersama mereka apa? Alkitab bil haq, dengan membawa kebenaran yang mutlak dan tidak meragukan, untuk memberikan keputusan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Lalu Allah terangkan siapa yang berselisih. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan kecuali di antara orang-orang apa? Yang telah menerima Alkitab. Setelah sampai kepada mereka
keterangan-keterangan penjelasan yang terang benderang, bukan membuat mereka apa? Bukan membuat mereka bersatu menerima keputusan yang datang dari Allah melalui kitabnya. Justru apa? Mereka berselisih setelah datangnya kepada mereka al-bayinat, keterangan dan penjelasan yang datang dari Allah. Mengapa? Baghyan bainahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu yang menyimpangkan, membelokkan mereka. Maka Allah bilang, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan sekali-kali kamu ikuti hawa nafsumu, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka Nabi mengingatkan yang paling ditakuti atas umatnya dua hal. Pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tulul amani, berpanjang angan-angan. Fa'ammat tiba'ul hawa fayudilluka an sabilillah. Adapun mengikuti hawa nafsu, dia pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa amma tulul amani, adapun apa? Panjangnya angan-angan, fayunsi'uka wa yuakhiruka anit taubah, menunda-nunda untuk bertaubat. Akhirnya belum sempat bertaubat, datang kematian menjemput kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan manusia tadinya merupakan satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, berjalan di atas jalan yang sama, kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Allah utus para nabi dengan menurunkan kitab bersama mereka untuk memberikan keputusan pada apa yang mereka perselisihan. Ternyata terjadinya perselisihan justru setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, ilmu dan keterangan kepada mereka. Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Alkitab tapi lebih suka mengikuti hawa nafsu. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman, yang pasrah, yang mau mengikuti petunjuk Allah, limakhtalafu fihi, pada apa yang mereka perselisihkan, mereka diberikan petunjuk untuk mengikuti kebenaran yang datang dari sisi Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Siapa yang dikehendaki? Itu orang-orang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah dan mau mengikuti petunjuknya. Ini yang akan apa? Yang akan menerima hidayah. Tapi walaupun telah turun kepadanya Alkitab, tapi dia menolak untuk mengikutinya. Lebih suka mengikuti penafsiran manusia yang bersumber dari hawa nafsu. Bagaimana Allah akan berikan petunjuk padanya? Akhirnya sya'nuhu kamathalil hirba yatalawwanu bilaunil ina. Akhirnya keadaannya mirip dengan apa? Bunglon yang berubah-ubah tergantung perbedaan tempat. Di tempat yang hijau warnanya hijau, di tempat yang coklat warnanya coklat, di tempat yang merah warnanya merah. Itulah hawa nafsu manusia. Oleh karena itu kita ingatkan kepada mereka-mereka ya, yang menolak untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai rujukan, sebagai mizan, bahwa akan datang satu hari, mau atau tidak mau Anda akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali Anda biarkan diri Anda terpedaya oleh kehidupan dunia. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Jadikan sebagai musuh, jangan jadikan sebagai apa? Teman. Karena dia ingin mengajak orang-orang untuk ikut bersamanya sebagai penghuni api neraka sa'ir. Dia tidak mau menjalani siksa sendiri. Dia ingin mengajak kita untuk ikut bersamanya. Jadi kesimpulannya Ustadz, Al-Quran ini sudah al-bayyinat. Sudah sangat jelas sekali Ustadz. Kalau yang Allah turunkan Quran tidak jelas, bagaimana bisa menjadi mizan sebagai neraca? Jadi neraca. Betul enggak? Betul. Dan kalau kita lihat dalam surah apa? Al-Quran yang bermacam-macam, Allah menggambarkan Quran sebagai nur, sebagai petunjuk, Betul. sebagai rahmah, sebagai syifa, ya. Ini merupakan gambaran yang Allah berikan mengenai kitabnya. Kembali kepada teks Al-Quran merupakan satu keharusan.
Tapi yang tidak dibenarkan itu menafsirkan Al-Quran sepotong-sepotong. Kita diperintahkan dalam memahami Al-Quran itu, memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan. Sebagai satu apa? Satu kesatuan. Artinya mengaitkan ayat dengan ayatnya, bukan justru mengembalikan Al-Quran mengikuti hawa nafsu penafsiran setiap manusia. Itu yang disebut salah satunya bagian. Itu dia yang namanya bagian bainahum, karena Quran disesuaikan dengan hawa nafsu. Tapi yang benar dalam memahami Al-Quran adalah kita mengembalikan, mengaitkan Al-Quran ayat-ayatnya satu sama lain. Karena semuanya datang dari sisi Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya. Ketika ayat ini dibacakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau mengatakan, la tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din li'annahu yufassiru ba'dahu ba'dha. Jangan benturkan Quran satu sama lain, karena ayat Al-Quran itu saling menafsirkan dan menjelaskan. Jadi Allah yang menurunkan sebaik-baiknya ucapan dan firman. Kitab yang ayat-ayat itu saling menerangkan. Kemudian mathani yang diturunkan berulang-ulang. Jadi dalam satu surah Allah jelaskan, ya, sebahagian sesuai dengan apa? Dengan konteksnya. Allah turunkan lagi pada surah yang lain ayat-ayat yang serupa yang saling menjelaskan satu dengan lain. Jadi Al-Quran tidak mungkin menjadi nur, tidak mungkin menjadi petunjuk, tidak mungkin menjadi ayat bayinat kalau seandainya dia tidak jelas. Manusia akan beralasan di hari kemudian nanti, ya Allah, bagaimana kita harus kembali kepada Al-Quran sedangkan makna dan keterangannya tidak jelas. Ini mustahil. Oleh karena itu pada ayat 57 dari surat Yunus Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, telah datang kepada kalian, telah sampai kepada kalian mau'idhatum min rabbikum, nasihat-nasihat bimbingan dari Tuhan kalian. Qad ja'atkum mau'idhatun Min rabbikum. Bukan hanya dalam bentuk nasihat, bahkan wa syifaa'un lima fis sudur. Dia menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang terdapat dalam dada manusia. Yang tadinya saling mendengki, bermusuh-musuhan. Al-Quran di samping memberikan pencerahan, dia juga menyembuhkan gangguan-gangguan penyakit jiwa dalam dada manusia. Allah tidak mengatakan dawa, obat. Karena nggak semua obat menyembuhkan. Ada obat yang menimbulkan efek samping yang buruk. Tapi Allah katakan syifa'un lima fis sudur. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dan juga Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Adapun orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, mata mereka tertutup. Bahkan mereka akan semakin dijauhkan dari Quran. Seperti firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa la yazidu adh-dhalimina illa khasar. Katakan datang al-haq. Begitu al-haq tampil, al-batil langsung runtuh dan tersingkir. Karena al-batil ini, kebatilan, tidak memiliki pijakan. Dia lemah dan rapuh. Innal batila kana zahuqa. Yang batin ini rapuh dan lemah. Tapi karena yang hak tidak tampil, akhirnya yang batil merajalela. Karena Quran disingkirkan dari kehidupan kita, akhirnya muncullah penafsiran-penafsiran dan pendapat-pendapat yang batil. Kemudian mereka untuk apa? Untuk membebaskan diri mereka dari kecaman Al-Quran, mereka menafsirkan Quran sepotong-sepotong, bukan merupakan satu kesatuan. Seolah-olah setiap ayat turun dari Tuhan yang berbeda-beda. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah yang Allah turunkan dan rahmatnya, seharusnya umat yang beriman ini menyambut dengan gembira ria dan sukaria. Dia lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Yang dikumpulkan manusia, yang digali, diteliti dari berbagai macam ilmu pengetahuan,
tidak sebanding dengan ilmu yang datang dari Allah yang dipastikan kebenaran. Qul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana zahuq. Oleh karena itu Allah tegaskan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi bagi yang zalim, wala yazidudz zalimina illa khasara. Al-Qur'an tidak akan menambahkan orang yang zalim kecuali kerugian. Kenapa? Hawa nafsunya ini menjadi hijab antara dia dengan apa? Dengan kebenaran yang datang dalam Al-Qur'an. Kalau saya, Ustadz Alfan atau ustadz-ustadz yang lain, masing-masing mengikuti hawa nafsunya, kecondongannya, dan pendapatnya, niscaya kebenaran akan hilang. Umat akan mengalami kebingungan. Maka bila kita beriman kepada Allah, kita harus datang ke hadapan Allah dengan penuh akhlak dan ketawaduan. Mendengarkan petunjuk Allah, lalu kita mengamalkan isinya. Asal kita sungguh-sungguh ingin memahami Al-Quran, kemudian tidak memahaminya sepotong-sepotong, tapi mengaitkan ayat dengan ayatnya, kita akan temukan kebenaran dengan jelas dan gamblang. Nah, yang berbahaya ini bukan kembali kepada teks Al-Quran, yang berbahaya menafsirkan Quran sepotong-sepotong sebagaimana yang diancam oleh Allah dalam suratul Hijr. Kita bacakan coba dalam suratul Hijr. Dalam suratul Hijr Allah berfirman, kama anzalna alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idin fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sebagaimana yang telah kami turunkan Al-Quran sebagai peringatan untuk siapa? Al-Muqtasimin. Dalam bahasa Arab, qasama yaksimu itu membagi. Iqtasama yaktasimu membagi-bagi. Sebagaimana peringatan yang kami turunkan kepada para muqtasimin. Siapa mereka? Alladzina ja'alul qur'ana idhin. Yaitu yang menjadikan Quran terbagi, terpecah-pecah menjadi potongan-potongan, bukan satu kesatuan. Kalau tubuh manusia dipecah-pecah, apa hasilnya? Tangan sendiri, kaki sendiri, kepala sendiri. Kira-kira jadi manusia apa tidak? Begitu juga Quran. Harus kita terima dan fahami sebagai satu kesatuan. Maka Allah ingatkan peringatan dan ancamannya kepada para muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idhin. Idhin diambil dari kata udwun, itu anggota. A'dha'ul jasad, anggota badan. Jadi mereka potong-potong Al-Qur'an, ya. Terpecah-pecah, mereka tafsirkan secara terpisah-pisah. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu wahai Rasulullah, kami akan meminta pertanggungjawaban mereka, akan bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Fasda' bima tu'mar. Maka sampaikan dengan tegas sebagaimana yang Allah perintahkan pada kamu. Jangan hiraukan mereka. Wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah kamu dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mereka persekutukan Allah dengan nafsu mereka yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Kalau orang sudah mengikuti nafsunya, orang sudah mengutamakan dunia dari Allah, maka setan yang akan menjadi apa? Yang menjadi Tuhan yang menurunkan wahyu padanya. Akhirnya mengatakan di hadapan orang-orang yang tidak suka kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, ya, kata-kata yang menyenangkan mereka. Kembali kepada teks Al-Quran akan menyesatkan. Saya bingung. Kitab yang dijadikan Allah sebagai petunjuk dan nur, kok dikatakan menyesatkan? Harus kembali kepada penafsiran ulama. Akhirnya Quran digiring kepada penafsiran manusia sesuai dengan apa? Kelompok-kelompok dan golongan mereka. Kita harus tahu bahwa kitab suci itu adalah Al-Quran. Kalau tafsir bukan kitab suci. Tafsir itu pemahaman ulama, bisa benar, bisa salah. Jadi yang tidak benar itu memahami Al-Quran sepotong-sepotong, terpisah-pisah, tapi kembali kepada Al-Quran merupakan satu keharusan. Oleh karena itu Allah nyatakan dalam surat Al-Hadid, Laqad arsalna rusulana. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan terang benderang.
wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turunkan bagi mereka Alkitab wal mizan, dan juga merupakan mizan raca. Nah, kita berbeda-beda, kembalikan pada Allah. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalau tidak salah ayat 10. Apa saja yang kalian perselisihkan, untuk menuntaskannya, kembalikan semua kepada Allah. Begitu dikembalikan pada Allah, nanti terlihat siapa yang taat, siapa yang menolak. Yang taat berarti yang beriman, yang siap menerima petunjuk Allah. Yang menolak, orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang zalim. Karena yang menolak kebenaran dari Allah ini orang yang apa? Yang merasa kepentingannya terancam. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nur, wa yaquluna amanna billah wa birrasuli wa ata'na. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan Rasul. Kami juga siap untuk patuh dan taat. Tapi ternyata waktu berhadapan dengan perintah Allah, ternyata sekelompok dari mereka tahu-tahu apa? Berpaling setelah apa yang mereka ucapkan. Wa ma ulaika bil mu'minin. Aneh enggak? Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihim mud'inin. Tetapi kalau hukum Allah berpihak pada mereka, mereka akan datang ke hadapan Allah siap untuk menerima. Jadi kalau hukum Allah merugikan, mereka menolak. Kalau hukum Allah berpihak pada mereka, mereka akan mengatakan kita wajib kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mud'inin. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi wa idza qila lahum ta'alu fi qulubihim. Bukan sebelumnya. Sebelum wa idza qila lahum wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau seandainya mereka diajak untuk kembali apa? Kepada Allah ya, dan Rasulnya agar memberikan keputusan di antara mereka, langsung mereka berpaling. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi kalau hukum menguntungkan mereka, mereka akan datang dengan patuh seolah mereka orang-orang yang paling taat pada Allah. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh wa ma ulaika bal ulaika humudz zalimun. Apakah mereka ragu pada kebenaran Allah? Atau di hati mereka ada penyakit? Atau mereka takut Allah dan Rasulnya tidak akan berlaku adil pada mereka? Jawabannya tidak. Mereka sebetulnya yakin akan kebenaran Quran. Mereka yakin akan keadilannya. Tapi bal ulaika humudz zalimun. Masalahnya mereka menolak hukum Allah karena mereka orang-orang yang zalim, terbiasa dalam kezaliman. Hukum Allah menolak kezaliman. Hukum Allah ini nggak berpihak pada orang-orang yang berkuasa di atas, kepada pengusaha, tapi berpihak pada kebenaran siapapun yang benar, walaupun rakyat kecil, benar. Ini nggak disukai oleh masyarakat kalangan elit. Oleh karena itu undang-undang hukum yang mereka buat selalu berpihak kepada mereka, bukan berpihak kepada rakyat, walaupun mereka diangkat oleh rakyat, tapi banyak yang mengkhianati rakyat. Jadi bal ulaika humudz zalimun. Ini bal menjelaskan semua tadi tidak ada. Mereka tidak ragu. Ya. Mereka juga apa? Yakin bahwa Allah dan Rasulnya pasti berlaku adil. Cuma mereka orang-orang yang zalim. Fa innahum la yukadzibunaka. Mereka sebenarnya tidak mendustakan engkau wahai Rasulullah. Walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang yang terbiasa dalam kezaliman, mereka yang ingkar pada ayat Allah. Karena ayat Allah tidak membela mereka. Coba kalau ayat Allah berpihak pada yang zalim, pasti orang-orang di atas yang pertama-tama menyerukan untuk mengamalkan Islam. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum. Ketika diajak untuk memberikan keputusan di antara mereka dengan hukum Allah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na.
Baru mereka orang-orang yang sukses dan humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, takut pada Allah, hormat padanya, dan bertakwa kepadanya, mereka lah orang-orang yang akan melintasi ujian kehidupan dunia dengan sukses dan selamat. Faza yafuzu itu melintas. Sekarang mereka boleh tertawa di dunia, terbahak-bahak. Begitu sampai di pengadilan akhirat, bahkan pada saat detik-detik sakaratul maut, mereka akan tahu nasib mereka. Mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk orang yang mengkhianati Allah, Rasulnya maupun kitabnya. Jadi jelas sekali bahwa kembali kepada Al-Quran ini bukan menyesatkan. Yang menyesatkan itu kalau kita menafsirkan Quran sepotong-sepotong disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Tapi kembali kepada Al-Quran, siapapun juga, jangankan manusia biasa, Nabi, Rasul wajib kembali. Allah katakan, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Putuskan di antara mereka sesuai dengan hukum Allah dan jangan ikut hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspada, hati-hati. Jangan biarkan mereka memalingkan kamu dari sebahagian yang Allah turunkan padamu. Atau lihat, bagaimana Rasul saja diperintahkan untuk apa? Kembali. Jadi apalagi ulama, kiai. Nggak ada sama sekali hak istimewa bagi ulama, bagi kiai di hadapan kitab Allah. Rakyat wajib mengamalkan, mereka tidak. Rasul saja wajib mengamalkan dan kembali kepada Al-Quran. Tapi yang salah kalau kita menggiring Quran mengikuti pendapat dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan mengikuti pendapatnya, bukan pendapat dikembalikan pada Quran, silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Tapi kalau kita menafsirkan Quran, mengaitkan ayatnya satu dengan lainnya, hingga membentuk satu kesatuan, itulah yang Allah ajarkan pada kita semuanya. Jadi jelas-jelasan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu kalau ada tafsir, ada pendapat ulama bertolak belakang dengan Quran, kita nggak boleh ikuti. Nanti begitu sampai di hadapan Allah ditanya, kenapa kamu lakukan hal ini? Saya ikut Kiai Fulan, saya ikut Gus Fulan, atau Ustadz Fulan, atau Habib Fulan yang mengatakan begini begitu. Memangnya mereka saya jadikan sebagai pedoman hidup kalian? Kiai Ustadz itu menyampaikan amanat Allah sebagaimana Rasul. Kok kalian ikuti, tinggalkan kitab Allah? Nabi saja diancam oleh Allah Ta'ala, walaupun Nabi mustahil untuk apa? Untuk melanggar kitab Allah, diancam. Sebetulnya yang diancam bukan beliau, kita ini. Tapi sayang, sungguh sayang, orang terlalu menggampangkan Allah, tidak lagi hormat pada kebesaran keagungannya. Memandang kitab Allah ini soal kitab masa lampau. Di mata mereka, tulisan-tulisan para ulama lebih berharga dari kitab Allah. Pantas umat Islam tidak maju-maju. Jadi kesimpulannya, merujuk kembali kepada Al-Quran tidak menyesatkan, justru ia yang akan membawa hidayah, dengan syarat kembali kepada Al-Quran, memahaminya dalam satu kesatuan, hingga kita tidak masuk dalam pemahaman-pemahaman yang apa? Yang dicemari oleh hawa nafsu. Ini merupakan jawaban pertama, jelas ya? Insyaallah jelas. Jadi saya doakan mudah-mudahan yang mengeluarkan pernyataan tadi mendapatkan hidayah dari Allah. Karena kalau tidak, kemana akan berlindung di hadapan Allah? Kalau di dunia kita kehilangan pelindung, ada penggantinya Allah. Tapi kalau kita sudah kehilangan Allah, kemana kita akan pergi? Apalagi orang-orang tua seperti kita ini. Sebentar lagi kita akan masuk gerbang kematian. Dalam kubur kita seorang diri, istri nggak ada, anak nggak ada, teman nggak ada. Pada saat itu yang menjadi hiburan hanya apa? Hanya rahmat Allah yang Allah berikan untuk orang yang beriman. Tapi kalau kita harus tinggal dalam kegelapan kubur, lalu Allah perintahkan tanah untuk menghempit kita, Allah hubungkan dengan liang-liang dari api neraka, siapa yang akan kuasa melindungi kita? Waktu kita di sana, presiden nggak ada. Ada nggak presiden? Bisa nggak melindungi kita? FKUB nggak bisa menolong kita. Ustadz Kiai juga apa? Sama Habib nggak bisa menyelamatkan kita. Masing-masing akan membawa amalnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan yang mengeluarkan pernyataan tadi sadar, menarik kembali dan menyampaikan kebenaran. Jangan sampai hawa nafsu menyimpangkan kita dari kebenaran, akhirnya kita berhadapan dengan Allah. Ini merupakan tanggung jawab yang berat di hadapan Allah bagi ulama-ulama yang menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, apalagi mengingkarinya. Sampai Allah berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihudz zalimun." Siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Sungguh orang yang zalim tidak akan beruntung. Kita ini ustadz ulama, harganya kita waktu kita menyampaikan ayat Allah. Begitu kita keluar dari ayat Allah, menyimpang dari kebenaran, jatuh martabat kita bahkan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lihat rumah kita, mobil kita, imbalan yang diberikan atau katakan apa? Kita dilihat dengan apa? Dengan nilai kita sekian puluh juta, tidak. Kehidupan dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Saat kita memiliki kekayaan dunia seluruhnya untuk jadi tebusan dari azab Allah, Allah tidak akan terima sama sekali. Tapi iman dan ketaatan kepada Allah ini yang akan menjadi juru penyelamat. Nah, persoalan yang kedua berkaitan dengan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan tidak perlu kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan saja. Yang saya heran, mereka gembar-gembor kalau ulama mereka dicemoohkan. Kalau sahabat-sahabat Rasul dicaci, mereka perangi, mereka sesatkan, mereka kafirkan. Lihat bagaimana media-media mereka ketika berhadapan dengan kaum Syiah yang bermulut lancang terhadap sahabat Rasul. Saya mau tanya, mana yang lebih mulia, Rasul apa sahabat Rasul? Rasul. Jadi saya lihat ini bukan apa? Bukan kebenaran yang mereka sampaikan, tapi di hati mereka tidak terdapat Rasulullah. Terang-terangan di hati mereka tidak terdapat Rasulullah, tidak ada kecintaan pada Rasul. Kalau Rasulullah dicaci maki, diolok-olok, hatinya tidak sakit, mustahil dia cinta pada Rasulullah. Mustahil. Kalau dia mempunyai istri, anaknya diolok-olok, anaknya dianiaya, hati tidak sakit, tidak ada kecintaan pada anaknya. Nah, Rasulullah jasanya begitu besar, membawa rahmat untuk al-alamin, membawa petunjuk bagi kita semua. Memperkenalkan kita kepada Allah menjadi suri tauladan yang begitu mulia. Allah saja memanggilnya dengan adab, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Lalu kita mendengar pelecehan terhadap Rasul, kita berpangku tangan, biarkan saja. Apakah kamu beriman dan mengaku cinta pada Rasulullah SAW? Jawabnya, kadzabta, bohong. Coba memang kita dalam menyikapi hal ini harus mengikuti adab Islam. Oleh karena itu saya tidak setuju orang-orang yang menghadapi apa? Penulis karikatur tersebut di Prancis dengan membunuh orang yang beribadah di gereja. Ini nggak benar. Tidak dibenarkan dalam agama. Masa yang bersalah Charlie apa? Hebdo yang dihukum orang lain yang tidak berdosa. Kemana perginya? Jangankan pada masa damai, ini bukan masa perang. Pada masa perang saja kita tidak dibolehkan mengganggu orang-orang yang di rumah ibadah mereka. Dalam surat Al-Hajj sebagaimana yang kita sampaikan dalam diskusi kemarin, Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan bagi mereka yang diperangi secara aniaya. Dan Allah Maha Kuasa untuk menolong dan membantu mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Itu mereka-mereka yang diusir dari rumah-rumah mereka tanpa dosa, kecuali hanya mengatakan Tuhan kami Allah. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuru.
Kalau bukan karena Allah dengan kebijaksanaannya menolak kejahatan, keganasan sebahagian kaum ya, dengan sebahagian yang lain. Artinya kalau bukan karena Allah memerintahkan orang yang membawa kebenaran menolak keganasan orang-orang yang melakukan kejahatan, la huddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira. Niscaya biara-biara, gereja-gereja, rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid telah dihancurkan. Dan Allah akan membela orang yang membela kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala perjuangkan. Lihat, ini merupakan ayat yang mengizinkan orang yang beriman di Madinah untuk berperang. Alasannya diantaranya untuk melindungi rumah-rumah ibadah. Bukan hanya masjid. Biak jama dari bi'ah. Itu apa? Itu merupakan tempat orang mensucikan diri biara-biara orang Nasrani. Sawami itu tempat mensucikan diri biara. Kalau biak jamanya gereja. Orang-orang Nasrani. Kemudian wasalawat tempat ibadahnya orang Yahudi. Wa masajid tempat ibadahnya kita orang-orang Islam. Kalau bukan karena Allah mengirimkan orang-orang yang berjuang untuk membela kebenaran, niscaya rumah-rumah ibadah hancur. Masa kita orang Islam mengganggu orang yang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka? Berbeda agama tidak mengizinkan kita untuk menghalalkan darah mereka. Kalau orang lain berbuat salah, tidak diizinkan kita menghukum orang yang tidak bersalah. Yang bersalah pembuat karikatur. Sedangkan yang di gereja beribadah, itu urusan mereka dengan Allah. Kalau mau berdakwah di tengah mereka, silakan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dianiaya, balas sesuai dengan perbuatan mereka. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kamu sabar itu akan lebih baik bagi orang yang bersabar. Jadi menyikapi perbuatan dan pelecehan yang dilakukan warga Prancis terhadap Rasulullah SAW bukan dengan jalan membunuh orang yang tidak berdosa, mengganggu orang yang berada di rumah ibadah. Kalau kita bolehkan hal ini terhadap mereka, jangan marah kalau seandainya mereka melakukan hal yang sama terhadap orang-orang Islam yang beribadah di masjid. Kita marah ketika umat Islam diganggu di rumah ibadah mereka di Selandia Baru. Kita mengecam, mengutuk, mengatakan bahwa ini teroris. Tahu-tahu kita melakukan hal yang sama. Apa dosanya orang yang di gereja? Kecuali kalau gereja dijadikan base camp untuk melakukan apa? Peperangan terhadap umat Islam. Kalau ini bukan hanya gereja, masjid pun kalau diganggu atau berusaha boleh dihancurkan. Seperti Masjid Dirar, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Bagaimana masjid tersebut dihancurkan oleh Rasulullah atas perintah Allah, kan dijadikan untuk kekafiran, memecah belah di antara orang yang beriman dan menjadi tempat mata-mata bagi orang-orang di luar Islam. Tapi kalau orang beribadah di rumah mereka, di biara mereka, di gereja mereka, orang-orang Yahudi juga beribadah di tempat ibadah mereka, orang-orang Buddha di kuil mereka, tidak boleh kita ganggu. Kewajiban kita berdakwah, bukan memaksa. Ini merupakan apa? Hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau kita ingin menghukum pelaku kejahatan dan pelecehan terhadap apa? Terhadap Rasul, kita harus menunjukkan ingkar kita. Kita mengajukan protes terhadap pemerintahan Prancis bahwa ini tidak benar. Seperti yang dilakukan pemerintahan Belgia ketika guru menunjukkan gambar pada anak-anak kecil pelecehan terhadap Rasul, langsung dihukum. Kanada melakukan hal yang sama. Mereka negara yang beradab, bukan seperti Prancis. Macron atau Marcon, atau Emmanuel Macron, ketika diminta untuk menghukum orang yang melakukan pelecehan tersebut, dia mengatakan kami tidak akan menghalang-halangi kebebasan apa untuk mengekspresikan pendapat. Walaupun kami tidak mau menghina Nabi, tapi itu kebebasan. Lalu saya tanya, pada tahun 2018 ketika tabloid Le Monde menyamakan Anda dengan Hitler, Anda marah dengan berang. Sampai pihak tabloid minta maaf. Ini kejadian pada Anda. Kenapa sekarang menggunakan standar yang lain? Padahal yang disakiti pada saat itu hanya Anda. Sedangkan ini yang disakiti umat Islam yang merasa hati mereka sakit atas pernyataan Anda.
Jadi kalau seandainya seorang awam yang bodoh, yang tidak tahu agama, hanya disebabkan karena marahnya melakukan pembunuhan terhadap orang yang beribadah di gereja Anda, yang bertanggung jawab Anda. Karena Anda yang membuat apa? Orang-orang bodoh ini melakukan tindakan tersebut. Jadi pelaku kejahatan terhadap rakyat Prancis, ya, semua adalah ulah perbuatan Anda. Karena negara tidak sama sekali menghukum warganya yang berbuat seperti ini, maka kita lakukan boikot terhadap produk Prancis agar rakyat Prancis, ya, menunjukkan sikap mereka terhadap orang tersebut yang merugikan mereka. Bukan dengan kita membunuh juga pelaku tersebut, karena nggak ada gunanya membunuh orang tersebut. Tapi kalau kita lakukan boikot di seluruh dunia Islam, tidak mengkonsumsi, tidak membeli barang-barang Prancis, akan menjadi pukulan berat, apalagi dalam suasana COVID saat ini. Akan menjadi juga tekanan buat Macron. Bisa-bisa rakyatnya menjatuhkan dia. Dianggap apa? Ini yang menyebabkan kesengsaraan buat siapa? Buat rakyatnya. Tapi kalau pemerintah Perancis menghukum, ya, orang tersebut, kita tidak akan lakukan hal yang. Karena apa? Pemerintah bertindak tegas. Oleh karena itu saya heran kepada Anda yang mengaku sebagai orang Islam, bahkan mengaku sebagai cucu Rasulullah, yang disakiti Rasul, Anda yang memberikan maaf. Memang coba kalau Anda yang disakiti. Saya heran kalau dirinya disakiti, paling marah, paling emosi. Tapi giliran Rasulullah dilecehkan, Anda berdiam, bahkan Anda memberikan senyum lagi. Seperti yang terjadi pada seorang Habib yang memberikan senyum, ya, dan perlakuan yang baik pada orang tersebut yang melecehkan Rasulullah SAW. Saya anggap Habib ini sama dengan siapa? Dengan orang tersebut yang membuat karikatur. Dia memberikan maaf, padahal kejahatan ini bukan terhadap dia pribadi. Kalau dia disakiti, dipotong tangannya, dipotong kakinya, lalu tersenyum memberikan maaf, saya acungkan tangan. Seperti warga Amerika, seorang bapak yang memberikan maaf ketika anaknya dibunuh. Kita hormati, ini baru perilaku Rasul. Tapi Anda justru memberikan maaf terhadap kejahatan yang bukan terjadi pada Anda. Ini kan keterlaluan luar biasa. Lalu di sini kita dengarkan juga Abu Janda. Ada Ade Armando, tapi memang mereka bukan orang Islam, bukan orang Islam. Kita hanya berdoa kalau mereka tidak bertobat agar Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya bagi orang-orang semacam ini. Karena saya lihat selalu bila umat Islam disakiti, bila Islam dilecehkan, mereka tampil memberikan dukungan. Begitu juga pada saat Nabi al-Islam dilecehkan. Dia bukan protes, mengeluarkan suara pernyataan keadilan, tapi menunjukkan sikap seperti ini. Kita akan lihat, saksikan kalau dia tidak bertobat, Allah akan turunkan azab dan peringatannya. Adapun yang dibawakan oleh radio yang lain, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, begitu pula dalam suratul Hijr, ini ayat-ayat yang mereka bacakan enggak pada tempatnya. Bukan konteksnya. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan bila kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Jadi mengungkapkan cinta kita pada Rasul dengan apa? Mengungkapkan cinta kita pada Allah dengan mentaati Rasul. Ini berkaitan dengan tuntunan dan bimbingannya. Lalu kita bertanya, berkaitan dengan pelecehan penghinaan terhadap Rasul, Anda tidak menunjukkan sikap protes sedikit pun. Di mana cinta Anda? Kalau diri Anda disakiti, kelompok Anda dicaci, dimaki, diserang, Anda langsung marah dengan berang membabi buta. Ini namanya kailun bimikyalain. Anda menggunakan dua takaran, ya, yang berbeda untuk satu masalah. Tergantung apakah menguntungkan ataukah merugikan. Dan saya lihat Anda ini terhadap umat Islam kerasnya luar biasa. Terhadap orang Islam yang berbuat kesalahan atau katakan penyimpangan, Anda dengan geram dan luar biasa. Tapi terhadap orang kafir, Anda membela. Kenapa? Karena hati Anda bukan bersama Allah, bukan bersama Rasulnya. Bukan bersama kaum muslimin, tapi bersama orang-orang di luar Islam. Oleh karena itu tidak ada gunanya Anda mengatakan kami pengikut Quran dan Sunnah. Yang jelas hati Anda bersama musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengancam orang munafik.
Karena mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan isu, termasuk juga menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Coba buka suratul Ahzab. Kita lihat langsung bagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab. Ayat 60. La in lam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka illa qalila. Kalau orang-orang munafik tidak mau menghentikan perbuatan mereka, begitu pula orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit, kalau mereka tidak mau berhenti, wal murjifuna fil Madinah, yang sering menyebarkan juga kekacauan di Madinah dengan berita-berita perbuatan dan sikap mereka, ini menunjuk juga pada orang-orang Yahudi ini. Lanughriyannaka bihim. Kami akan kerahkan kamu untuk memerangi mereka. Tsumma la yujawirunaka illa qalila. Kemudian mereka tidak akan bertetangga dengan kamu kecuali sedikit dari mereka yang bersikap baik. Mal'unina aynama thuqifu. Mereka terkutuk, dikutuk oleh Allah dimanapun mereka berada. Ukhidhu wa qutilu taqtila. Sebagian dari mereka ditangkap, ditawan, sebagian dari mereka dibunuh. Sunnatullahi fil ladina khalau min qablu. Itu sunnah Allah yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan menjumpai perubahan bagi sunnah Allah. Ini kalau kita baca berhubungan dengan ayat 57 sebelumnya. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah nggak mungkin disakiti. Tapi ucapan-ucapan yang mereka perbuat, walaupun bagi Allah tidak membahayakan, tapi kita nih orang-orang yang beriman nggak boleh diam. Kemudian wa rasulah, dan menyakiti Rasul. Allah sediakan, Allah la'anahumullahu fid dunya wal akhir. Allah melaknat mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Allah sediakan bagi mereka azab yang menghinakan mereka. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtan wa itsman mubina. Dan mereka-mereka yang menyakiti orang yang beriman, pria ataupun wanita, tanpa salah dosa yang mereka lakukan, maka mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang amat besar. Ini ayat-ayat jelas. Mentaati Allah dan Rasulnya itu merupakan kewajiban. Cinta pada Allah diungkapkan dengan mentaati Rasul, mengikuti kitabnya. Itu keharusan. Lalu kalau Nabi dilecehkan, kita berdiam, tidak ada sakit hati di hati kita, ini menunjukkan hati Anda, cinta Anda benar-benar palsu. Dan oleh karena itu mengherankan sekali negara-negara ya, Barat bahkan sebagiannya mengecam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seagama dengan mereka. Kita juga sebagai kewajiban kita tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan, cacian-cacian yang juga yang juga menyakiti pemeluk agama yang lain. Baik agama Nasraninya maupun Yahudinya, tidak boleh kita melecehkan. Melecehkan sebagaimana firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian caci maki mereka yang menyembah selain Allah atau sembahan yang mereka sembah, akhirnya mereka sebagai balasannya mencaci Allah tanpa dasar ilmu. Dan kalau kita mencaci tidak membawa kebaikan, tidak memberikan petunjuk, malah menimbulkan sakit hati. Oleh karena itu kita berbicara dengan orang Nasrani, Yahudi, berdialog. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Bukan dengan mencaci, memaki. Oleh karena itu ustadz, kiai, ulama juga yang sering di atas mimbar menggunakan pelecehan-pelecehan terhadap pemeluk agama yang lain harus berhenti. Kalau sampai mereka membalas dengan melecehkan Nabi kita atau melecehkan Allah, maka mereka secara tidak langsung yang melecehkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita kembali kepada Quran jelas. Perintah jihad juga kalau disatukan seluruh ayat-ayatnya akan indah dan jelas. Insya Allah kita akan membahas, mengkaji bersama-sama al-jihad fil Quran. Jihad dalam Quran yang begitu indah, tidak ada kezaliman, tidak mendahului sama sekali orang lain untuk
menyerang mereka, tapi semuanya betul-betul untuk membela kebenaran, keadilan, dan melindungi orang-orang yang tertindas. Saya kira mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan jelas bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita doakan para ustaz kita, ulama kita, Allah berikan hidayah, termasuk untuk saya, agar kita semua kembali ke jalan Allah, berpegang pada talinya, menjadikan Quran sebagai hakim, agar selain Quran semua dikembalikan kepada Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya luar biasa, Masya Allah. Baik, kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga di sini ada Hafid, ada Fajar, ada Esar, kemudian juga di studio ada Anis Mualim, kemudian Fahri dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.